Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sekarang adalah part terakhir dari apa yang harusnya ada di season 1 Overlord. Semua informasi ini berasal dari volume 3 yang diadaptasi menjadi episode 10 hingga 13. Di volume 3 ini ada beberapa perbedaan yang cukup besar, seperti hilangnya mayat Clementine dan perkenalan karakter Nigredo yang dilewati di versi animenya. Jadi kalau mau tahu lebih jauh, mending baca sendiri, link pemilihan volume 3 bakal gua taruh di deskripsi. So, mari kita mulai. Di awal cerita, setelah Solution marah dan keluar dari tempat makan, kita diberitahu kalau Sebas ternyata tidak suka berada di dekat manusia. Dia memang tidak suka menyiksa manusia seperti Shaltir dan Demiurge, tapi dia tidak tahan jika berada terlalu dekat dengan manusia. Apalagi kalau itu adalah tipe manusia yang busuk seperti Zack. Di sini kita juga diperkenalkan dengan satu karakter minor bernama Baldo. Dia adalah salah satu orang paling berpengaruh di Erantel sebagai seorang merchant. Di volume 3 ini, kita diceritakan sedikit mengenai backstory dari Zack. Mulai dari adiknya yang dijual menjadi budak, ketidakadilan yang diterima sebagai warga kecil, dan kondisi yang memaksa dia bekerja sama dengan bandit. Dengan kata lain, versi novel ingin membuat Zack sebagai orang yang bernasib malang dan berakhir mati di tangan Solution. Tapi versi anime membuat Zack murni sebagai orang brengsek yang mengejar nafsu pribadi. Di saat Zack ingin melapor kepada pimpinan bandit, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Clementine yang sedang berjalan di lorong kota. Namun Clementine membiarkan Zack pergi begitu saja. Pindah ke scene di dalam kereta. Kalau di anime, Shaltir dan Sebas cuma membicarakan dua hal, yaitu hubungannya dengan Aura dan pekerjaan Seiyu. Kalau di novel, perbincangan mereka jauh lebih banyak, yaitu hubungan Sebas dengan Demiurge, penyerangan di lantai 8, NPC ciptaan Ainz yang misterius yaitu Pandorator, hingga Shaltir yang sempat emosi dan nyaris menantang Sebas untuk bertarung hingga mati. Di volume ini juga banyak banget menjelaskan kemampuan Shaltir, dan sebagian besar sudah gua rangkum dalam video profilnya. Salah satu kemampuan Shaltir yang tidak diperlihatkan adalah kemampuannya membuat orang lain menjadi vampir. Skill ini dia gunakan setelah menghabisi semua bandit, lalu menjadikan salah satu dari mereka sebagai vampir untuk membimbing Shaltir ke markas mereka. Setelah menelan Zack, di sini Solution menjelaskan cara kerja tubuhnya sebagai slime. Shaltir pun tertarik dengan penjelasan itu dan mengajak Solution untuk bersenang-senang jika ada waktu luang. Ketika sampai di jalan masuk markas para bandit, Shaltir sempat bermain-main dengan mereka. Dia memerintahkan para vampir bride-nya untuk masuk duluan dan menangkap orang-orang. Lalu orang tersebut akan dilempar ke Shaltir dan dipukul layaknya sedang bermain baseball. Di sini kita juga diceritakan sedikit mengenai backstory karakter Brain, mengenai katana yang dia pegang, mengenai turnamennya melawan Gazev, dan seberapa kuat dia, dan lain-lain. Ketika Brain bertemu Shaltir, di sini Shaltir tidak sengaja menyebutkan nama Kokyutos. Makanya di volume 14 nanti, ketika Kokyutos menyerang Brain, Brain merasa seperti pernah mendengar nama Kokyutos. Kalau di anime, Brain cuma menggunakan serangan terkuatnya sekali dan ditahan dengan kukunya Shaltir. Kalau di novel, Brain menyerang 2 kali, namun serangan kedua ditahan dengan high heels yang Shaltir pakai. Setelah ini, barulah Brain kemudian panik dan kabur. Kalau di anime, Shaltir masuk ke mode Blood Frenzy dengan menggunakan darah dari Blood Pool, lalu pergi mengejar Brain. Sedangkan di novel, Shaltir mengejar Brain masih dalam wujud cantiknya. Di sini dia masih mau bermain-main terlebih dahulu sebelum membunuh Brain, makanya Shaltir membiarkan dirinya diserang para bandit. Nah, salah satu bandit kemudian berhasil menancapkan pedang ke kepala Shaltir, dan ketika dilepas, barulah di sini mode Blood Frenzy-nya aktif. Di anime, Brita dibiarkan begitu saja setelah dikendalikan, tapi di novel, Shaltir menyuruh para vampir bride untuk mengurung Brita di penjara yang ada di dalam markas bandit. Itu adalah penjara yang digunakan para bandit untuk menyimpan semua perempuan yang mereka culik. Sekarang masuk ke intermission volume 3. Di sini bercerita mengenai Gazev yang melaporkan kejadian ketika dia berada di desa Karne. Salah satu yang dia laporkan adalah keberadaan magic caster bertopeng Ainz Olgon. Para bangsawan yang mendengar penjelasan tentang Ainz Olgon berpikir kalau Gazev terlalu berlebihan dan menyarankan ide untuk menangkap magic caster itu. Bahkan mereka mencurigai kalau magic caster itu adalah salah satu penduduk dari selain teokrasi. Nah, scene intermission ini digeser dan diadaptasi menjadi prolog di season 2. Di sini kita juga diberitahu kalau ternyata sang Raja King Ramposa III mempunyai anak perempuan lain selain Rainer, tapi mereka tidak pernah diperlihatkan. Di versi anime, Ainz menemukan posisi Shaltir dengan menggunakan Divine Class Item, lalu dia melihat Shaltir dalam kondisi memegang Squid Lens. Kalau di novel, untuk menemukan posisi Shaltir, Ainz harus pergi menemui kakaknya Albedo yaitu Nigredo, si NPC terbaik dalam hal sihir pelacak. Di sini kita bakal diperkenalkan dengan karakter Nigredo dan sedikit informasi mengenai Rubedo. Nah, fakta yang harus kalian tahu, berdasarkan interview di dalam Overlord Artbook Season 1, mereka sudah menyiapkan setengah episode yang bercerita tentang Nigredo. Tapi karena Overlord hanya mendapatkan jatah 13 episode, mereka harus memilih antara memperdalam karakter Brain atau memperkenalkan Nigredo. Dan hasil akhirnya seperti yang kita tonton di anime.
Selanjutnya, di saat Nigredo menemukan Shaltir, dia berada dalam kondisi menggunakan full equipment. Nah, kalau di anime, Shaltir ditemukan dalam kondisi memegang Squid Lens saja. Scene ini kemudian diperbaiki di versi movie, di mana Shaltir ditemukan dalam kondisi menggunakan full equipment. Kalau mau tahu alasan kenapa Shaltir menggunakan full equipment ketika ditemukan Nigredo, sudah gue jelaskan panjang lebar di video kronologis cuci otak Shaltir. Kalau penasaran, bisa langsung nonton di situ, atau baca sendiri aja lah. Next, di anime, pertemuan untuk ngebahas Henyo Penyoko hanya dipimpin satu orang saja, yaitu Guildmaster Ainzak. Tapi kalau di novel, ada 3 orang yang memimpin, yaitu Wali Kota Erantel, Panosolei, dan leader dari Wizard Guild, Theo. Di anime, obrolan mereka langsung to the point untuk menyerang Henyo Penyoko, tapi kalau di novel, obrolan mereka cukup panjang dan dimulai dari rencana untuk ngebangun pertahanan kota, jika saja vampir tersebut datang menyerang. Di sini juga kita sempat disinggung mengenai vampir Lord yang muncul pada masa 13 pahlawan. Ketika Ainz mengeluarkan kristal yang berisi sihir tier 8, Theo yang melihat itu langsung histeris. Sebagai leader dari Wizard Guild, Theo menjamin kalau terdapat sihir yang sangat kuat di dalam kristal itu dan mungkin saja itu adalah sihir tier 8. Kenapa mungkin? Karena di dalam New World, sihir tier 8 sudah dianggap sebagai dongeng, atau legenda, atau rumor, dan sebagainya. Setelah kepergian Ainz dari tempat pertemuan, 3 orang yang tersisa yaitu Theo, Ainzak, dan Panosolei membicarakan legenda masa lalu, yaitu kisah 13 pahlawan, Goblin King, Crystal Princess, dan lain sebagainya. Kalau pengen tahu, gue sudah rangkum dalam satu video mengenai sosok legendaris di dalam cerita Overlord. Di sini juga mereka membicarakan tentang mayat Khajiit dan Clementine yang menghilang dalam semalam, tanpa ada tanda-tanda kerusakan sama sekali. Ini adalah salah satu misteri dalam Overlord yang sampai sekarang masih belum terjawab kemanakah mayat mereka. Kalau di anime, yang ngebunuh semua petualang selain Momon adalah Mare, tapi di novel, Ainz menjebak mereka di dalam hutan lalu menyuruh Albedo untuk menghabisi mereka. Beberapa dari mereka kabur dan Albedo menyuruh Mare untuk mengejar mereka. Nah, salah satu orang yang kabur adalah Iguafar dan dia pun mati dipukul Mare. Di sini perintah Ainz adalah membunuh mereka semua dan menyisakan tubuh 2 orang untuk dijadikan eksperimen membuat undead tingkat tinggi. Hasil eksperimennya adalah Elder Lich yang muncul di season 2 ketika pertarungan melawan Lizardman, yang sangat besar kemungkinan kalau itu berasal dari tubuh Iguafarge tadi. Hal ini bisa kita lihat dari bekas pukulan tongkatnya Mare di bagian kepala. Mare kemudian balik ke Nazarik membawa tubuh 2 orang tadi, lalu kemudian diikuti Nabe dan Hamsuke. Di sini Ainz menceritakan kepada Albedo hasil dari eksperimen Demiurge mengenai sihir kebangkitan. Untuk penjelasan lebih jauh tentang ini sudah pernah gua bahas terpisah. Sekarang, ketika Ainz pergi ke dalam ruang harta, di anime dia coba mengajak Albedo dan Yuri Alpha. Tapi di novel, dia juga mengajak Shizu sebagai jaminan kalau saja Ainz lupa dengan password yang harus dia ucapkan untuk bisa masuk ke dalam. Diceritakan juga kalau dalam ruang harta diisi dengan udara beracun bernama Blood of Jormungandr. Bagi siapapun yang tidak punya skill kebal terhadap racun, akan mati dalam 3 detik. Kita juga diberitahu kalau sebenarnya Ainz Olgon memiliki 12 world class item, tapi satu item bernama Atlas dicuri guild lain dan sekarang hanya tersisa 11 saja. Next, kalau di anime, Kokitos menahan Demiurge dengan menggunakan Halberd, tapi kalau di novel, dia menggunakan katana untuk menahan Demiurge. Bahkan bukan cuma Demiurge yang ditahan, seluruh lantai 7 pun ditutup agar Demiurge tidak bisa membantu Ainz dengan mengirimkan bawahannya. Sebelum menemui Shaltir, Ainz bertemu dengan Aura dan Mare terlebih dahulu. Dia memerintahkan mereka untuk berjaga-jaga jika saja orang yang mencuci otak Shaltir sedang mengamati pertarungan. Ainz juga berkata kalau mereka diserang, Aura dan Mare harus mundur dan memprioritaskan keamanan world class item yang mereka bawa di atas nyawa mereka. Selain itu, Ainz juga sempat memanggil beberapa undead berbentuk bola mata untuk membantu Mare mengawasi area sekitar. Nah, untuk pertarungan Ainz melawan Shaltir, gue sangat menyarankan kalian baca novelnya. Kalau hanya bermodalkan anime, gue yakin kalian gak bakal paham dengan pemilihan skill yang Ainz dan Shaltir pakai ketika mereka bertarung. Nah, salah satu contohnya adalah gelang yang Ainz pakai di awal. Itu adalah timer yang Ainz atur sebagai penanda kalau cooldown dari Super Tier Magic telah selesai. Dalam Yggdrasil, Super Tier Magic adalah sihir terkuat dalam hal memberikan damage. Namun sebagai gantinya, Super Tier Magic tidak bisa digunakan berturut-turut dan harus melewati cooldown. Nah, gelang itu adalah pertanda kalau Super Tier Magic sudah bisa digunakan lagi. Makanya ketika berbunyi, Ainz langsung mengeluarkan Super Tier Magic Falling Down untuk membunuh Shaltir. Dan juga, ketika Ainz menggunakan Falling Down, darah Shaltir pada saat itu hanya tersisa 25% saja. Makanya, Ainz hanya perlu satu serangan dari Falling Down untuk membunuh Shaltir. Lalu di saat terakhir, Ainz sempat ragu untuk membunuh Shaltir dan hampir saja membuat dia kalah. Tapi pada akhirnya, Aura pun membantu dan Ainz tidak lagi ragu. Terakhir, ada satu hal yang gue notice. Di sini Aura marah karena teman terbaiknya telah dicuci otak, sehingga sangat besar kemungkinan kalau Aura menaruh dendam ke pelaku yang mencuci otak Shaltir. Nah, di volume 15 nanti, sudah hampir bisa dipastikan kalau Ainz akan pergi ke Elf Country sambil membawa Aura dan Mare.
di mana posisi Elf Country berada dekat dengan Slenteokrasi. Jadi bisa saja Aura akan berperan banyak dalam penyerangan ke Slenteokrasi sekaligus membalas dendam ke pelaku yang mencuci otak Shaltir. Berhubung penampilan Aura juga seperti laki-laki, maka tidak menutup kemungkinan kalau Zesi akan jatuh hati ke Aura. Tapi ya, ini cuma asal nebak aja sih. So, itu tadi beberapa poin penting yang tidak ada di versi animenya. Ada banyak bagian yang sengaja gue lewati, jadi kalau kalian pengen baca sendiri, gue jamin masih banyak hal baru yang bakal kalian temukan ketika membacanya. Oke? Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari penyawer lama kita, tabungan pendidikan. Sensei, apa fungsi huruf E di kata es batu? Nah, ini yang disebut estetika. Meskipun terkadang nggak fungsional, tapi tetap dibutuhkan agar terlihat menawan. Ada dari Mas Jugem yang seksi, karena ada yang bahas Great Pretender, gue jadi ikutan penasaran sama reaksi lu bang. Coba jadi tonton kalau ada waktu, sumpah plot twistnya edan. Oke, nanti gue luangkan waktu buat nonton. Ada dari Madao, bahas Code Geass bang, by the way main AoV ya? Untuk pertanyaan AoV iya, gue main dan aktif. Untuk request Code Geass, sorry bro. Genre mecha plus drama adalah genre yang paling gak suka gue tonton. Kalau mecha plus action atau mecha plus komedi, gue masih bisa lah. Tapi kalau mecha plus drama, cukup lah, gue gak tahan. Mecha plus drama tuh gak bakal jauh dari karakter mati, pengkhianatan, dan politik saling tusuk. Males gue ngikutinnya. Ada dari Zero, makasih Classroom of the Elite-nya bang. Nih buat beli aqua biar gak kering tenggorokan, sama-sama. Ada dari Vetrico, bang backsound intro namanya apa? Please jawab please. Jujur, gua lupa, makanya nggak gua masukin ke kredit video. File mentahnya juga udah nggak ada dan gua pakai versi yang udah dipotong dalam bentuk intro. Jadi, seriously gua lupa. Dan terakhir ada dari Satria Bima 24. Segini dulu, kasihan lihat video God of High School kemarin dolar kuning. Nanti gua sawer lagi per upload video. Thanks bro. Ya, buat yang nggak tahu, gua upload 2 video review God of High School, satu untuk membership dan satu untuk umum. Nah, entah kenapa, video untuk membership kena dolar kuning padahal isinya 99% sama dengan yang satunya. So, itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi, makasih juga yang sudah ikutan membership, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Buat lu yang dengar sampai akhir sini, gue cuma mau kasih tahu sih, sebenarnya skripnya lebih panjang daripada ini. Tapi entah kenapa, laptop gue lagi mabuk palingnya. Gue udah ngetik sampai 8 lembar, giliran besoknya gue cek, tinggal 4 lembar cuy. Hilang 4 lembar yang gue ketik. Aduh. Ya udah gue tulis ulang seingat gue aja. Dan hasilnya jadi segini doang.